Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Alani MPD, dosen pendidikan guru sekolah dasar PGSD Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran matematika SD di kelas tinggi. Mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas tinggi dengan kode GSD 2223 berbobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, observasi, simulasi, dan 2 kali ujian berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni CPL 02. Mata kuliah pembelajaran matematika di kelas tinggi ini memfasilitasi mahasiswa agar memahami dan juga terampil dalam mengajarkan konsep-konsep matematika SD kelas 4, 5, dan 6 yang dijabarkan dalam materi yang pertama, mindset berpikir matematis, yang kedua yaitu teori perkembangan dan juga teori belajar, yang ketiga, mathematical proficiency. Yang keempat, yaitu analisis dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang kelima, kajian permasalahan pembelajaran matematika SD kelas tinggi. Yang keenam, model-model pembelajaran dalam matematika. Adapun output dari mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas tinggi ini, yakni mahasiswa mampu membuat video simulasi pembelajaran dengan menerapkan salah satu model pembelajaran matematika di sekolah dasar. 3 komponen utama dalam pembelajaran ini yakni Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Edlink serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Adapun media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yakni berupa video, kuis interaktif word wall, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Sementara itu, interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa, baik itu berupa diskusi, ceramah, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Adapun asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini mencangkup penilaian formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, keaktifan, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Adapun asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS. Adapun model pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project based learning berupa presentasi interaktif, kemudian praktik, kolaborasi kelompok, simulasi, dan juga peer teaching. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku dan juga artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa kini. Berikut adalah proses video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas tinggi dengan materi pada pertemuan ketiga yakni mathematical proficiency. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu mathematical proficiency atau kemahiran matematika. Nah, minggu kemarin Ibu meminta kalian untuk meresum nih. Barangkali di antara kalian ada yang mau menyampaikan hasil resumnya. Oke, Riani silahkan.
Nah, kemahiran matematika itu ialah kemampuan yang harus dimiliki siswa agar berhasil dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian kemahiran matematika itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada pemahaman konseptual, yang kedua ada kepastian prosedural, yang ketiga ada kompetensi strategis, yang keempat ada penalaran adaptif, dan yang kelima ada kecenderungan produktif. Oke, baik. Terima kasih kepada Riani. Tepuk tangan dulu. Kepada Riani yang telah menyampaikan hasil resumnya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama untuk lebih mendalam ya. Kemahiran matematika atau mathematical proficiency. Apa sih mathematical proficiency itu? Tadi betul apa yang disampaikan oleh Riani, bahwa mathematical proficiency adalah kemampuan seseorang dalam mempelajari dan menggunakan matematika sampai berhasil. Jadi seseorang yang berhasil dalam matematika berarti dia memiliki kemahiran matematika. Nah, definisi tersebut menekankan bahwa keberhasilan belajar matematika itu bukan hanya tentang jawaban yang benar. Ternyata masih banyak hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa. Di antaranya harus bisa menalar, harus bisa memahami, kemudian bisa menyelesaikan masalah, dan juga harus memiliki pandangan yang positif terhadap matematika. Karena kita tahu ya, ternyata matematika itu dipandang negatif ya sama anak-anak. Banyak yang takut dengan matematika. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mindset. Nah, ini juga akan berkaitan dengan salah satu komponen dari mathematical proficiency ya. Nah, 5 komponen ini saling berkaitan, bisa dilihat di gambar. Ini gambarnya apa, teman-teman? Tali tambang ya, betul. Saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi mathematical proficiency ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa tuh dipisahkan ya. Semuanya itu harus dikembangkan secara bersamaan. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita bahas komponennya satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tentang conceptual understanding atau pemahaman konsep. Apa sih pemahaman konsep? Nah, pemahaman konsep yaitu pemahaman tentang konsep, operasi, hubungan matematika. Kemudian mengetahui mengapa, bukan hanya sekedar prosedur ya. Kita tahu nih, konsep itu adalah akar utama dalam matematika. Itu adalah pondasi untuk bisa menguasai komponen-komponen selanjutnya. Nah, ciri dari conceptual understanding yang pertama itu jelas memiliki pemahaman konsep, yaitu memahami makna di balik simbol dan operasi matematika secara mendalam. Sekarang coba Ibu tanya nih, konsep dari keliling misalnya ya, yang kita sering temukan di lapangan gitu ya. Para pendidik langsung memberikan konsep berupa rumus ya. Misalnya di sini ada persegi panjang. Rumus dari kelilingnya itu apa? Keliling. Ya, betul. 2 panjang tambah 2 lebar, atau bisa juga ditulis seperti ini. Nah, kebanyakan para pendidik itu meminta anak untuk menghafalkan rumus tanpa tahu dari mana rumus ini terbentuk. Nah, itu bukan konsep, teman-teman. Konsep itu seharusnya bisa sampai menemukan rumus itu. Apa sih keliling? Keliling itu kira-kira apa sih? Mengelilingi ya, namanya keliling. Jadi misalnya jika ibu punya ini meja misalnya ya, meja nih, ini panjangnya 1 meter, yang ini 2 meter gitu ya. Ini misal ya. Nah, ada anak mengelilingi, anak SD ya, mengelilingi meja tersebut sebanyak 1 putaran. Berapa sih jarak yang ditempuh oleh anak tersebut? Oke, 6. Dari mana? Kita tinggal menjumlahkan. Namanya juga keliling ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 2.
jadi berapa? 6. Nah, rumus keliling itu didapatkan dari seperti ini. Bisa sampai jadi rumus 2P tambah 2L itu dari mana? Dari sini, teman-teman, ya. Kita tahu bahwa ini namanya adalah panjang. Oh, berarti ini panjang. Sorry, yang ini lebar, yang ini panjang. Lalu lebar lagi, panjang lagi. Ini panjangnya ada berapa? 2. Berarti 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, sehingga dapatlah rumus gitu. Kenapa kita harus mengajarkan konsep terlebih dahulu kepada anak? Karena dengan mengajarkan konsep, anak akan lebih lama mengingatnya. Mereka lebih paham dengan materinya gitu. Kalau hanya misalnya diminta untuk menghafalkan rumus, itu suatu saat dia bisa saja lupa. Ketika lupa, dia tidak akan bisa mengerjakan soal. Berbeda dengan paham konsep. Ketika dia lupa rumusnya, dia tahu bahwa konsep keliling itu adalah keliling atau mengelilingi, menjumlahkan sisi-sisinya. Jadi ya tinggal jumlahkan sisi-sisinya saja, ya. Nah, pemahaman hubungan bisa menghubungkan antar konsep matematika dan merepresentasikannya dalam berbagai bentuk. Bentuknya bisa direpresentasikan ke gambar, bisa juga ke simbol atau angka secara langsung gitu ya. Kita tahu bahwa dalam matematika itu materi yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, jadi ketika kita mempelajari tentang keliling nih tadi, ada konsep apa saja yang ada di sini selain keliling? Penjumlahan, perkalian. Nah, itu jadi ada keterkaitan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu procedural fluency, ya. Ibu punya contoh soal nih. Untuk menghitung supaya lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, ya. Ibu ada soal, misalnya 298 ditambah 46. Ada yang mau mencoba mengerjakannya ke depan? Aku, Ibu. Boleh, baik. Silahkan, Risma. Oke, terima kasih Risma. Tepuk tangan dulu untuk Risma. Teman-teman, kita lihat jawabannya. Apakah kalian semua sama jawabannya? Sama. Caranya semuanya sama seperti ini? Sama. Mau tahu jalan yang lebih cepat? Mau. Lebih efektif, lebih efisien? Oke, nah ini kita berbicara tentang procedural fluency ya, dalam memilih jalan atau cara untuk memotret yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, caranya kalian bulatkan bilangan ini menjadi ratusan terdekat. Berapa? 300. Ditambah 46, 346. Dikurangi 2. Jadi 344. Cepat? Ini bisa kalian kerjakan di dalam mental tanpa harus menggunakan kertas dan pensil ya. Karena dalam menghitung atau dalam menyelesaikan soal matematika, kita bisa menggunakan aktivitas mental dan itu adalah kemampuan tertinggi ketika kita menyelesaikan soal matematika ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara ini, tidak harus menggunakan cara yang bersusun ke bawah terus ya. Selama ini kalian menggunakan cara yang seperti ini? Ya. Oke, sekarang baru tahu? Ya. Oke, nah jadi ada cara lain sehingga kalian bisa mengajarkan kepada murid-murid kalian nanti ya. Ibu ada contoh soal lain lagi nih. Tapi kalian jangan pakai kertas dan pensil. Silakan coba di pikiran kalian, di mental kalian. Tiga. Oke, cepat ya. Wah, hebat nih teman-teman. Lagi ya. Satu lagi ya. Berapa? 590. Nah, itu
kalian bisa mengerjakan tanpa menggunakan pensil dan kertas, langsung di dalam pikiran. Jadi kalian bisa tuh membulatkan ke ratusan terdekat ya. Jadi selama ini cara yang kalian terapkan itu tidak salah ya. Itu betul gitu. Tapi kita harus memfasilitasi anak dengan cara lain sehingga anak bisa memilih ya. Mana sih cara yang lebih cepat, yang lebih efisien. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kemampuan procedural fluency, ada kemampuan strategic competence atau kompetensi strategis. Kompetensi apa ini? Ini adalah kemampuan dalam merumuskan, merepresentasikan, memilih strategi, dan menyelesaikan masalah matematika secara efektif. Jadi di strategi ini ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh anak, mulai dari memahami dan merumuskan suatu masalah. Nah, anak harus bisa mengidentifikasi apa yang ditanyakan, apa yang diketahui ya di dalam soal suatu cerita atau soal matematika gitu ya. Nah, kemudian setelah dia tahu, paham dan merumuskan masalah, kemudian anak merepresentasikannya dan memilih strategi. Dia representasikanlah ke dalam simbol matematika. Kemudian milih strategi ini masuknya perkalian, penjumlahan, pembagian atau apa. Kalau dia sudah paham, dia akan bisa memilih strategi apa dan merepresentasikan dengan baik ya. Kemudian setelah merepresentasikan, baru ke tahap akhir yaitu menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi dalam matematika ada yang namanya kan soal cerita tuh. Ada fase di mana anak harus menulis, diketahui dan ditanyakan gitu. Kemudian menjawab soal tersebut. Tapi kadang ternyata ada guru yang bukan menyalahkan ya. Jadi nilainya setengah nih karena tidak ditulis, diketahui dan ditanyakan. Padahal anak tersebut sudah paham apa yang diketahui dan ditanyakannya di dalam mentalnya gitu. Karena menurut saya nulis, diketahui dan ditanyakan itu membuang waktu, Bu. Jadi ya nggak perlu. Nah, seharusnya memang tidak boleh disalahkan ya. Mungkin kalau kita tahu kan kita keseharian bersama anak-anak, kita tahu bahwa anak ini pintar gitu. Oh, jadi memang dia pintar gitu. Bukan berarti dia mencontek ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat kemampuan selanjutnya yaitu ada adaptive reasoning atau penalaran adaptif. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan cara berpikir logis, teman-teman ya, menjelaskan, membuktikan dan membenarkan dalam matematika ya. Berpikir logis itu apa sih? Logis itu apa? Masuk akal, betul ya. Kita tahu betul realistis. Matematika itu adalah ilmu pasti. Jadi pastinya logis ya, karena setiap kita menjawab matematika, soal matematika itu ada prosedurnya, ada tahapannya, ada pembuktiannya, dan itu merupakan logis gitu ya. Jadi matematika itu adalah ilmu yang logis ya. Kemudian, nah anak juga bisa menjelaskan dan membuktikan, mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya, lalu membuktikan kebenarannya. Ada juga ciri lainnya yaitu membenarkan dan menjustifikasi. Jadi ketika udah ngerjain nih soal, udah ketemu jawabannya, kadang ada anak yang cepet-cepet ngumpulin, tidak diperiksa kembali ya, nggak dicek ulang gitu. Nah ini adalah salah satu komponen yang ada pada penalaran adaptif. Ketika anak udah beres ngitung, terus dikumpulkan, ternyata ada kesalahan dalam menghitung. Misalnya 3 kali 2 itu berapa? 6. Ini malah nulis 5 gitu. Nah, ada kesalahan gitu. Karena tidak dicek ulang, karena kelancaran adaptif atau penalaran adaptifnya tidak baik atau belum optimal, sehingga terjadi kesalahan dalam menjawab soal matematika. Anak yang memiliki adaptive reasoning yang tinggi, dia akan mengecek kembali, teman-teman, apakah jawabannya betul atau tidak gitu. Kita lihat. Di sini ada productive disposition atau disposisi produktif. Ini apa nih? Sikap positif bahwa matematika itu masuk akal, berguna, dan dapat dikuasai melalui usaha yang konsisten. Nah, ini juga berkaitan dengan materi pelajaran yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang mindset. Ada yang namanya grow mindset. Nah, kita harus menerapkan grow mindset dalam
pembelajaran matematika kepada anak. Ya, supaya apa? Supaya muncul motivasi, keinginan untuk belajar matematika. Terlebih kita tahu bahwa image matematika itu di mata anak tuh sudah sangat buruk ya, sangat negatif. Nah, kita harus ubah nih bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa indikator. Yang pertama, matematika masuk akal. Siswa memahami bahwa matematika itu memiliki logika dan makna, bukan sekedar hafalan. Kemudian kita harus meyakini bahwa matematika itu berguna dan membuat kita percaya diri. Kalau kita meyakini bahwa matematika itu berguna, maka kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Berbeda kalau, ngapain belajar matematika? Tidak ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dalam proses pembelajarannya juga dia tidak akan bersungguh-sungguh ya. Tugasnya tidak dikerjain, tidak memperhatikan guru. Nah, itu ternyata disposisi produktif juga sangat penting ya dari kelima komponen kemahiran matematika ini. Lalu yang ketiga ada usaha untuk membawa keberhasilan. Ketekunan dan usaha yang konsisten adalah kunci keberhasilan dalam belajar matematika. Ibu, matematika itu susah memang ya teman-teman. Anak banyak yang bilang seperti itu, matematika itu sulit. Tapi kalau mereka punya growth mindset, mereka akan tetap tekun belajar, akan tetap berusaha dengan tekun gitu, sehingga mereka berhasil. Terlebih kita tahu bahwa mindset itu menentukan perilaku seseorang ya. Ketika mindsetnya baik, maka perilaku yang muncul juga akan baik gitu. Ketika mindset matematika anak itu oke, aku suka matematika itu gampang. Nah, maka perilaku yang muncul adalah dia akan semangat dalam belajar matematika. Berbeda ketika mereka menganggap bahwa aku nggak suka matematika pusing, matematika susah gitu ya. Otomatis perilaku yang muncul juga negatif, malas ngerjain, tidak memperhatikan. Nah, itu ya. Nah, itu tadi 5 komponen kemahiran matematika. Yang pertama ada apa? Konseptual. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, strategi kompetensi. Yang keempat? Dan yang terakhir? Atau disposisi produktif. Nah, ini slide selanjutnya adalah hubungan dari kelima komponen tersebut ya. Tadi kita lihat nih di gambarnya juga tali ya, yang saling berhubungan, saling menyambung satu sama lain ya. Saling menguatkan. Nah, kita lihat kelima komponen mathematical proficiency tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling menguatkan, saling mendukung yang satu dengan yang lainnya secara aktif dan berkelanjutan. Jadi nggak bisa nih seorang guru hanya menekankan kepada konsep saja, tidak bisa. Hanya menekankan kepada hafalan saja, tidak bisa ya. Hanya menekankan kepada kelancaran prosedural atau cara-cara saja, tidak bisa. Tapi harus kelimanya ya, kelimanya harus berkembang. Nah, ini yang kedua, berkembang bersamaan. Seperti helai tali yang dipilin menjadi satu ya. Kelima komponen ini berkembang secara simultan. Jadi bareng-bareng berkembangnya. Gak bisa tuh yang pemahaman konsep lebih tinggi, gak bisa, tapi harus rata, berbarengan ya. Kemudian, jika satu lemah, maka profisiensinya juga akan lemah gitu. Kelemahan pada salah satu komponen akan berdampak pada keseluruhan kemahiran matematika. Misalnya, tanpa productive disposition, siswa tidak akan termotivasi mengembangkan komponen lainnya. Misal, komponen 1 sampai 4 udah oke nih, udah jago. Dia jago hitung, cepat ngitung, hafalan oke. Tapi tidak ada motivasi untuk mengerjakan soal. Apakah soalnya akan terjawab? Tidak. Nah, itu maksud dari bahwa kelima komponen ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, Rahma. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk saya bertanya. Izin bertanya Ibu, kan
tadi itu Ibu telah menjelaskan bahwa kelima komponen itu harus saling menguatkan. Terus bagaimana dari sudut pandang Ibu sendiri gitu ya, pada realitanya bagaimana cara Ibu dapat mengembangkan matematika proficiency ini pada anak SD, sedangkan dilihat anak SD itu berbagai karakternya seperti itu. Baik, terima kasih Nazma atas pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Nazma. Oke, mari kita bahas bagaimana cara kita menerapkan atau mengembangkan kemampuan matematikal proficiency kepada anak SD. Kita tahu ya, anak SD itu insya Allah luar biasa, karakteristiknya beraneka ragam ya. Kemampuan belajarnya, jenis-jenis belajarnya juga beda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang kinestetis gitu ya. Nah, sebetulnya yang pertama banget yang harus kalian berikan kepada anak yaitu adalah mindset dulu, teman-teman. Mindset matematika dulu. Mau ada yang belajarnya kinestetis, audiovisual atau visual, yang pertama itu kita pahamkan dulu, tanamkan dulu kepada anak bahwa matematika itu menyenangkan. Kita tanamkan dulu nih, bro, mindset. Dan yang menjadi kunci utamanya nih, gurunya dulu harus punya matematikal proficiency. Sekarang gimana kalau anak mau mengembangkan matematikal proficiency-nya kalau gurunya sendiri belum memiliki? Misalnya cara tadi untuk mengotret perhitungan ini hanya ada satu cara yang kalian lakukan, mengotret ke bawah ya. Ada pilihan lain untuk cara anak memilih jawaban? Kalau kalian hanya menggunakan ini, tidak ada. Berarti prosedural fluency-nya tidak bisa dikembangkan. Nah, jadi guru juga harus memiliki kemahiran matematika dulu gitu. Bagaimana nih konsep tentang topik dalam matematika, kemudian bagaimana prosedur yang bisa diberikan kepada anak sehingga anak bisa memilih sesuai apa yang ia inginkan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mana nih yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Nah, itu ya, jadi kunci utama gurunya harus memiliki dulu kemahiran matematika, kemudian tadi harus menanamkan growth mindset. Terus kalau sudah menanamkan growth mindset kepada anak akan tertarik, akan termotivasi. Kemudian kita fasilitasi dengan proses pembelajaran yang komprehensif, yang menyeluruh, yang menyenangkan. Seperti itu Nazma jawabannya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup atau masih ada? Cukup. Sudah, oke. Kalau begitu, Ibu ada satu kuis yang harus kalian selesaikan. Oke, silakan, ini adalah kuis yang harus kalian isi. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian paham terkait materi yang Ibu berikan tadi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, karena tadi Ibu tanya sudah tidak ada. Silakan. Nanti dicek, deg-degan, tidak apa-apa. Nanti ditulis namanya ya, diklik leaderboardnya. Nanti akan muncul rankingnya. Kita lihat di sini peringkatnya. Yang pertama Hildan, tepuk tangan dulu. Oke, kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Mari kita jawab bersama-sama. Mengapa productive disposition penting dalam pembelajaran matematika? Yang atas. Oke, kayaknya Ibu menang nih. Kayaknya ranking 1 nih Ibu. Kita cek lagi. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa diminta menentukan informasi sebelum menghitung. Berarti komponen apa nih? Strategi, betul kata Hildan ya. Strategi kompetens, betul. Soal selanjutnya, pembelajaran yang paling sesuai dengan mathematical proficiency adalah yang seperti apa? Jawabannya yang paling panjang, betul? Udah bestie sama alien-aliennya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.